Perjalanan selama sebulan ini ya lebih ke mencari brandnya. Kebetulan kan lo bikinin gue itu kan Second is Good. Nah, Second is Good udah mulai dikit-dikit nih dikenal sekarang. dikenal, Iya kan? Iya. Bukan untuk kita ujuk-ujuk masuk gitu, Iya. tapi kita masuk perlahan-lahan dan kita belajar. Bahkan kita belajarnya ke teman-teman yang lebih muda. Iya kan? Dan Karena mereka udah lebih duluan ada di thrift shop gitu. Walaupun secara cerita Sex Pistols misalnya, ini tahun 72 nih band baru dibentuk gitu. Iya. Nah, oke, berarti Rocky WG-nya tetap menjadi host, tetap lo tetap ada, terus ada yang baru. ada yang baru. Oh. Itu bagus kayak gitu. Dan bagusnya itu bukan bagus dari kaosnya doang ya. Itu yang lebih lah nilainya. Bagusnya itu bagus yang valuable. Oke, selamat sore di Second is Good. Yeah. Sore ini gue lagi sama Om Egi, partner gue di bisnis Second is Good. Dan kita mulai ini sebenarnya inisiasinya duluan Egi sih. Egi udah duluan, terus baru gue mikir kita bisa berpartner lagi. Ya. Bisa nyoba sesuatu yang ini masih ada hubungannya dengan kesukaan kita atas hal-hal yang vintage. Mulai dari motor, gue suka yang klasik-klasik gitu ya, motor-motor lama, walaupun gue belum tahu cara ngerawatnya. Kemudian barang-barang, dan gue sebenarnya agak-agak pengumpul juga sih. Gue dari kecil tuh suka ngumpulin barang lama, dan pada saat rumah dulu sering pindah tuh Gi, itu banyak hilang. Banyak hilang, padahal gue tuh tukang nyimpan gitu loh. Nah, akhirnya setelah Egi jalan 1 bulan lebih gitu baru gue join. Terus akhirnya gue juga ternyata mulai enjoy nih, menikmati perkembangan lifestyle dari thrift shop ini gitu. Akhirnya Second is Good dibangun. Terus kira-kira sebulan gimana Gi perkembangannya Gi? Ya kalau perkembangan sih sebenarnya awalnya gini. Ini awalnya kan memang dari hobi. Dulu tuh gue hobi suka beli-beli gitu kan, beli baju kayak gitu. Nah terus kita kerja standar lah kerja gitu kan. Pada situasi COVID ini mulai menurun nih. Kreativitas kerja mulai menurun kan. Yang nggak ada kerjaan juga. Ya banyak diam gitu kan. Nah itu tapi ngetrip juga masih suka beli-beli. Nah mulai dari situ gue suka ngelihat yang namanya live gitu kan. Lo belum jualan kan? Belum jalan. Live gitu kan. Nah pas dari situlah gue mulai itu cuma beraniin diri kan, berani beberapa baju, beberapa kaos gitu kan. Nah begitu itu jalan, ternyata enjoy gitu, seiring sama hobi kita beli, sama kita ngejual. Soalnya kalau yang gue lihat perputaran situ aja. Nah perjalanan selama sebulan ini ya lebih ke mencari brandnya. Kebetulan kan lo bikinin gue itu kan Second is Good. Nah Second is Good udah mulai dikit-dikit nih Dikenal sekarang. Mulai signifikan. Lo inget nggak waktu kita sering ke ITC, kita sering ke mall, kita kalau berdua lagi ada duit lah gitu ya. Kalau lagi ada duit tuh kerjaannya hunting baju. Terus gue tuh sering nyari hal-hal yang sifatnya agak klasik, tapi begitu cupu kelihatan bikinan sablon biasa, terus kita nggak pernah jadi gitu. Tapi begitu thrift shop ini uniknya adalah begitu gue sama Egi kerja sama, kan muncul nih barang-barang yang kita beli gitu ya. Ternyata sebelum itu dijual gue udah suka duluan gitu. Nggak apa-apa. Akhirnya gue udah suka duluan, jadi gue ambil tuh baju aja. Padahal itu modal jualan, tapi emang gila sih. Yang sedikit. Gue nggak pakai milih gitu. Yang sedikit kita, yang gue sih bukan nggak tahu, mungkin pemikiran sama. Anjing, ternyata di bisnis ini tuh bukan hal-hal yang berbau baru gitu loh. Ini mesti beli baju baru kita jual. Nah kita ternyata baju-baju yang lama, apalagi yang vintage, dibilangin 90s, 80s gitu ya, 80, 90. Nah dulu kita kan pernah kerja di musik tuh, itu banyak banget ya merchandising musik tuh. Jadi kita cuma pakai, ada orang pinjam ambil, ada orang ini ambil gitu kan, nggak nyadarin ternyata. Banyak kaos memorabilia yang itu dampak dari waktu kita kerja event sebagai kru, ya kan. Bahkan kaos itu tuh kalau habis event itu kita bawa ke backstage, kita minta tanda tangannya si artis, ya kan. Dari model yang tapi itu udah nggak ada semua. Barang itu apa ya? Waktu itu Sepultura, Metallica, terus Debbie Gibson, terus NKOTB, New Kids on the Block. New Kids on the Block itu kan.
itu kan termasuk tahun-tahun 90-an itu. Nah ternyata Tapi sekarang nih kan teman-teman event banyak nih Ji. Kita kenal teman event hampir se-Indonesia gitu. Kita sebaiknya gimana ya, membuka diri nggak ya buat mereka, misalnya nih teman-teman sekarang kan lagi di masa pandemi gitu ya, barangkali mau iseng gitu ya, mau iseng terus mau nyoba, kalau punya koleksi bisa dikirim ke kita, bisa kan? Bisa. Koleksi memorabilia artis bisa dalam maupun luar negeri. Bisa. Gitu loh. Bisa. Nah, kalau gue sekarang punya yang plan. bekas event tapi ya, yang Iya. bekas event. Gue tuh bukan plan sih, planning ya. Selain memang gue ngejalanin baju-baju ini kan banyak kan luar. Kecenderungan orang bangga dengan, wih gila tagnya ini gitu ya. Copyrightnya tahun ini gitu, harga naik deh. Nah tapi gue satu sisi sebenarnya apa ya, kita penggemar musik dari dulu. Sebelum kita sering nonton konser, ingat ya nonton konser Iwan Fals lah, terus Kraken lah, musik-musik lokal. Nah gue sekarang lagi berpikir, kenapa sih musik-musik lokal yang dulu kaos-kaosnya nggak kita kumpulin, nggak hidup gitu loh. Nah sementara gue banyak dari pembeli, bisa dihitung customer gitu. Dengan dari 100 seller, dari 100 seller atau reseller atau dari 100 komunitas itu kecenderungan yang nongolin baju apa namanya, baju musik Indonesia itu baru yang gue lihat Dewa 19. Terus tadi gue ngelihat ada yang gue share tuh ada Gigi. Belum ada lagi yang banyak. Waktu itu sih pernah ada Ariel Noah tahun 2000 berapa itu, sampai ada yang ngomong, anjing itu sih kaos walaupun band Indonesia itu gue belum lahir tuh. Berarti kan ada yang baru yang tahu kaos band. Iya, jadi gini, kalau gue ngeliat gini, jadi dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, kayaknya thrift shop ini akan panjang, ya kan, ekosistemnya, karena berputar terus. Selalu ada nilai baru dan nilai klasik, ya kan. Saat orang udah menjadi dewasa, yang zamannya dia kecil dulu itu adalah menjadi barang vintage, pasti dicari sama orang. Apalagi dia tahu Ariel Noah, tapi pada saat Ariel Noahnya manggung dulu, dianya belum lahir. Belum ya. Gitu. Nah, buat sekarang teman-teman milenial juga deh. Udah agak beranjak didengerin lagu Ariel Noah. Jadi ada yang beli baju Dewa itu ada? Ada deh. Jadi bukannya beli, jadi sementara ini sih belum kebeli. Tapi sekarang yang punya baju Dewa itu adalah ngejual. Berarti kan dia beli. Ya kan? Artinya anjing band Dewa nih gitu. Ada sedikit kehebohan buat dirinya dia gitu loh. Nah, adapun pada saat dia, gue punya kaos band Dewa nih, ada orang yang sampai ke gini, ke gue gitu, Om, lo beli kaos gue Om, sekian Om, gue soalnya mau beli band Dewa, kaos Dewa gitu. Itu kan ini. Terus gue pernah ngeliat di komunitas sendiri, selain dia jual ke customer yang khusus pembeli, di antara para seller juga itu saling beli ya? Saling beli dan saling dukung, saling beli. Iya, dan ada satu kenikmatan sendiri sih kalau gue lihat di situ ya. Gue sih bukan orang yang udah lama berkecimpung ya, tapi gue sering ngeliat biasanya gini, satu komunitas misalnya tertentu ya, mau itu band, mau itu solo singer atau penyanyi, mau itu kartun, mau apapun gender dari kaos itu ya. Setelah dia auction atau setelah dia jual sendiri-sendiri itu gantian ya, satu frame kan ada 4 seller gitu. IG Live. Di IG Live ada 4 vendor lah gitu. Nah mereka kan suka ngobrol. Nah itu gue tinggalin obrolan itu. Ya supaya lo terupdate terus. Iya, terupdate dan gue memang belajar dari mereka kan. Jadi ada kecenderungan gini, melihat tag, melihat copyright, melihat histori yang terpenting dari band. Dan ada juga yang kayak gini, lo mau tag apapun, tapi kalau lihat artnya bagus, itu ada harganya, ada nilainya, ada value-nya. Gitu. Berarti kan gini, Second is Good ini dibangun bukan untuk sok tahu, ya kan? Iya. Bukan untuk kita ujuk-ujuk masuk gitu, tapi kita masuk perlahan-lahan dan kita belajar. Bahkan kita belajarnya ke teman-teman yang lebih muda, ya kan? Karena mereka udah lebih duluan ada di thrift shop gitu. Walaupun secara cerita Sex Pistol misalnya, ini tahun 72 nih band baru dibentuk gitu. Nggak gampang karena gue tahu gitu, jadi gue bisa komen. Tapi kan teman-teman milenial juga belajar juga waktu memulai ini. Nah sekarang kita belajar gitu, walaupun kita udah lebih tua, kita belajar sama teman-teman yang sudah aktif gitu. Nah terutama kalau misalnya kita penggemar, kayak kita kan penggemarnya klasik rock ya, band-band dulu. Nah sekarang kan ada yang namanya Tupac, terus ada namanya Eminem. Eminem itu kan tahun-tahun 2000-an ke atas lah ibaratnya gitu kan.
Nah itu sementara ada kaos-kaos NASCAR. Nah itu juga gue nggak nutup mata untuk itu, gue perlu belajar gitu loh. Karena translator dari si genre kaos itu sendiri kan akan terus berganti. Misalnya sekarang nih lagi genrenya si NASCAR. Nah gue harus ngikutin rame NASCAR. Paling nggak dengan idealisme gue di kaos musik, gue harus ada nyelipin paling nggak. Ini gue punya nih NASCAR gitu loh. Atau ngikutin tren. Karena kalau nggak ngikut nggak nyambung juga jadinya. Iya. Paling nggak kan kalau misalnya ini. Tapi kalau misalnya ini dilempar ke pemirsa nih, ke teman-teman thrift shop atau teman-teman kolektor ya yang punya baju-baju, gue tuh belum pernah ngelihat baju-baju contoh seperti misalnya Genesis, Toto, kemudian kalau Rolling Stone banyak lah ya, Rolling Stone, The Beatles misalnya. Banyak. Terus The Beatles banyak. Tapi yang asli nih, yang original. Banyak. Nah, buat teman-teman yang punya band-band klasik, nggak harus rock gitu, bisa juga pop, bisa juga progresif, punk gitu. Bisa kontak Second is Good untuk barangkali mau bantu dijualin misalnya gitu ya, atau kita kolaborasi gitu. Kita nerima tuh kalau misalnya ada teman-teman yang punya koleksi. Karena gue tuh lebih ke ini, selain gue berburu ya atau thrifting gitu ya, nyari-nyari memang band-band lawas yang memang ya seumur-umuran kita lah seumur-umuran kita lah, ya kan. Nah nggak nutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman ada yang punya koleksi, atau Second is Good, gue taruh ke lo nih. Paling nggak gue jadi ada koleksi apa ya? lagi. Ada koleksi gitu. Koleksi kayak Genesis kayak kemarin. Kalau gue bilang itu era milenial. Ya. Band apa Genesis Whitesnake aja dia nggak tahu. Whitesnake, nah itu tuh. Whitesnake band apa? Jadi yang sekarang tren band-band lama tuh kayak Whitesnake nggak tahu. Kayak Kiss masih bisa, masih nyampe. Rolling Stone, Beatles masih nyampe. Terus apa Karena lagi? dia nggak putus kan? Maksudnya karir musiknya tuh nggak putus, kehebohannya nggak putus. Kayak Nirvana kan masih. Kayak Pink Floyd, terus Pantera, orang-orang masih aware karena mereka ngelihat awal grafiknya gitu. Grafiknya tuh ada front hit, gambar depan atau back hit. Nah istilah itu kan juga gue masih belajar lah. Kayak no flow. Kalau nggak ada jahitan apa namanya? Stitch. Nggak, yang jahitannya nggak ada nih. Itu build up. One piece bukan? Build up. Build up. Nah kalau yang single stitch all round tuh biasanya kaos-kaos lama. Gua ada Aerosmith yang tag lama, ini single stitch jahitannya cuma satu. Memang zaman dulu mungkin jahitannya satu-satu ya. Ini satu. Itu dua tuh, ini kan ada jahitan atas, ada bawah. Nah itu dua. Nah itu kan gue belajar kayak gitu. Makin lama kan makin tahu. Ternyata gue dulu waktu beli ternyata banyak nih kaos-kaos single stitch, kaos-kaos lawas tuh lama gitu, banyak gitu loh, vintage tuh, hitungannya vintage lama. Tapi kalau sekarang nih, yang musik coba yang lo punya apa aja? Ada Pantera, ada Pink Floyd. Ini salah satunya nih, Pink Floyd. Ini Pink Floyd, gue suka banget sama grup band ini. Dan kadang-kadang gue ngeliat koleksinya kita begitu datang yang baru, gue pengen pakai gitu ya. Cuma kadang-kadang yang ukurannya gede dan gue nggak pas gitu di gue, malah jadi maksa. Jadi ini buat teman-teman yang suka aja nih, coba kita jual nanti. Nah ini gimana nih? Nah ini gini ya. Ini kalau kita lihat kaos Pink Floyd ini nggak build up, ada jahitan, ya kan? Ini ada jahitan. Ada jahitan samping. Ini nggak build up berarti bukan buatan luar. Tunggu dulu. Nah terus secara artnya bagus gitu ya. Dan tidak ada copyright. Ya, tidak ada copyright depan belakang tuh, ya kan? Nah tetapi kalau orang mengerti tentang tag dari baju ini, nah tag Michael ini dia tahun-tahun 90-an, 2000 ke bawah lah. Jadi kalau yang tag ini nggak perlulah dia copyright gitu. Nah, dan tag ini punya karakternya, ya. Di genre tag ini dia nggak pernah jarang banget build up tagnya. Kalau tagnya ini. Jadi kalau dengan tag Michael ini ada yang tag Michaelnya tulisannya merah, ada yang putih ya ininya. Jadi kalaupun nggak build up, kalau yang udah ngerti, itu memang jarang tuh tag itu build up gitu. Gue waktu itu nggak tahu. Ini gue punya kaos terus istilah ini memang di gue juga baru sih. Karena buat gue kata-kata build up itu biasanya ada di motor dan di mobil. Iya kan, yang gue paham nih gitu. Mobilnya build up, berarti kalau mobil build up itu mobilnya
nggak mungkin beli dari luar negeri, mungkin bekas kedutaan besar. Iya. Gitu. Jadi mereknya CD, terus di-dem jadi mereknya jadi B gitu. Iya. Nah, kalau baju disebut build up itu artinya apakah itu dari luar negeri atau dari dalam negeri gitu. Build up yang dimaksud di baju itu build up yang dimaksud yang sementara ini yang gue aware adalah dia barang luar. Karena di Indonesia itu belum punya ya kaos produksian kaos untuk menjadi build up. Iya. Ya kan? Artinya begini nih, build up itu kalau kita di Indonesia nggak ada, adanya di luar negeri, ya udah itu build up. Build up luar negeri. Dari luar negeri kan. Tetapi jangan salah juga, dalam arti kata luar negeri itu ada beberapa juga nilainya dari build up itu. Ada build up yang memang original. Nah, ada juga build up yang bootleg. Tapi kalau nilai original kaosnya dan original bootlegnya itu dari sisi art ya. Tapi kalau kita ngelihatnya dari sisi kaosnya kan, yang kita mau lihat gitu. Di Indonesia pun sebenarnya udah ada. Build up buatan Indonesia ada gitu loh. Dalam arti kata gue nggak tahu kalau mungkin dia pesan kaosnya dari luar, produksinya Indonesia. Ya, tapi dia tidak punya license. Dalam arti kata tidak punya license, dia no tag. Atau tagnya tag Indonesia. Gitu loh. Nah, kalau misalnya baju gini, kalau misalnya barang itu kategorinya asli gitu ya. Asli itu yang dimaksud gini. Misalnya Pantera punya manajemen grup band gitu. Terus Pantera ini kerjasama sama sebuah perusahaan kaos besar di Amerika untuk menciptakan kaos Pantera atas dasar kontrak kerjasama. Itu berarti official manajemennya Pantera yang ngeluarin, nggak semua orang ngeluarin gitu. Nggak, kalau gini, yang namanya yang dimaksud ada apa namanya? Copyright. Copyright itu artinya itu kan baju yang Pantera dapetin haknya gitu. Ya. Mungkin ya. Kalau sementara ini yang gue tahu yang namanya official, kalau Pantera yang mengeluarkan dari manajemennya Pantera. Ya, itu official. Official. Kadang-kadang dia tagnya bukan tag gantung, ini kan tag gantung nih namanya nih, yang gini-gini nih. Ini tag gantung namanya. Nah, itu ada tag print. Tag print, nah itu official. Nah, tapi kecenderungan tag print kalau yang sekarang gue jalanin beberapa bulan ini bulan ketiga gue jalanin thrifting ini kan. Lebih ke nyarinya tag gantung. Jadi kalau tag ini bisa dibilang fake. Nah, tapi ada satu orang yang gue suka dari omongannya, dia tegas, lugas. Kalau nggak salah dari Robin Vintage. Itu Kang Robin dari Bandung. Lu nggak bisa sebenarnya menilai satu kaos sekarang ini dari tag sebenarnya. Oke lah, kita melihat satu tagnya tag yang bagus. Terus ada copyright, itu punya nilai lebih. Tapi kalau lo ngelihat art itu bagus, ya itu lo harus lihatnya dari sisi seninya udah. Itu nilai gitu loh. Kaos itu udah punya nilai lebih. Iya. Gitu loh. Ya. Nah itu. Ya artinya gini, dibalik dari bahannya jenisnya apa, sebuah kaos diproduksinya kapan, oleh siapa, itu akan tereliminir pada saat kita menilai. Misalnya gue nih ngelihat satu gambar bagus, tapi ada orang bilang, toh nggak bagus karena itu nggak asli. Ya nggak apa-apa, karena gue suka gambarnya tuh art banget gitu. Nah itu kan juga sebuah value gitu kan, dalam kita menjual kaos. Kalau ditambah sama nilai tahunnya diproduksi, lebih gila lagi punya nilai. Sebenarnya gini, ada yang sebutan bootleg itu yang gue baru aware lah gitu ya, belum mengetahui secara rinci banget ya, mungkin perlu waktu. Tapi yang gue sejauh ini sampai saat sekarang yang gue aware adalah gini, bootleg. Yang namanya bootleg itu ada yang terkenal sekarang itu adalah bootleg buatan Thailand. Itu sampai gue lihat bootleg itu maksudnya apa sih? Bootleg itu gini, tiruan, tapi tiruan itu ada kelasnya juga. Iya, kayak KW-nya tapi misalnya ada grade-nya lah. Produk aslinya dari Amerika, tapi Thailand bikin juga. Tapi kualitasnya bagus. Ya. Nah, itu jadi gini, ada beberapa bootleg yang sekarang ini dibilang ini bootleg luar negeri. Itu yang masuknya ke kategori rare. Rare itu adalah ya tiruan yang sangat bagus. Dia punya license dari si produksi asli kaosnya itu. Dia ada license-nya nih. Lo gue mau daftar bikin, ya udah nggak apa-apa, lo bikin aja. Tapi lo bikin brand sendiri kan gitu. Tapi brandnya harus brand gua. Tapi lo bukan asli buatan gua, tapi brandnya brand gua gitu. Gitu kan.
Terus ada bootleg yang dia membeli license artnya. Artnya. Gitu. Misalnya satu contoh gini. Ini ada desainnya. Ini art ini dulu dibikin oleh produknya, misalnya produknya yang kayak tadi lah Michael gitu ya. Nah berarti kan art itu punya Michael. Nah sementara si orang Thailand dia beli artnya. Nah tapi tagnya beda. Tag orang Thailand punya. Orang Thailand artinya itu dia pabrik sendiri. Pabrik sendiri. Jadi orang Thailand tuh ada yang namanya Rocks, ada yang namanya Rock Chains, ada yang namanya Dem Black Label. Nah biasanya kalau Dem dia punya genre juga ya, genre dari artnya. Kalau Rocks, nah kalau bicara tahunnya juga bisa. Tahunnya juga lama. Disamain. Maksudnya tahun lama kan, bukan tahun lama. Jadi karena di Thailand diproduksinya sekarang, bukan? Iya. Tapi secara copyright itu kalau orang yang nggak yang nggak tahu dan kita ya angkutnya bicara ini soal amanahnya orang berjualan gitu ya. Kalau orang dia nggak ngasih tahu bahwa ini bootleg gitu, atau mungkin yang jualan itu nggak tahu kalau ini bootleg mungkin gitu. Wah, gue punya kaos nih, ini vintage nih tahun 94. Yang jualnya nggak tahu, yang belinya nggak tahu. Harga yang ada adalah harga asli dari kaos ini, bisa jutaan, gitu loh. Sama dengan yang ini. Nah tapi begitu beredar di pasaran, di market komunitas thrift shop atau yang sering-sering auction gitu. Begitu dia koreksi, dia kan kita kalau mau auction atau mau lelang kan dikoreksi dulu sama dikurasi sama si hostnya ya, sama penyelenggara. Anjing ini mah bukan asli nih, ini bootleg, gitu loh. Nah itu akhirnya nilainya jatuh. Nah tapi ada sementara bootleg yang nilainya berarti gini dong, kalau dilihat dari tren yang ada, ini kan muncul bisa dibilang orang-orang yang ahli ya, orang-orang akhirnya muncul keahlian sendiri, kayak lo kan semakin ahli kesini. Nah maksud gue ya, adalah tahap bisa lah, udah mulai bisa gitu. Jadi orang-orang yang beli thrift, yang berbisnis atau beli thrift shop, beli baju dari thrift shop, itu juga kalau beli baju harus mengerti kan nilai sejarahnya, nilai value-nya di mana. Jadi nggak segampang kayak gue suka artnya ya bisa aja gue beli gitu ya. Tapi kalau gue ingin mendalami ini sebenarnya baju dari mana sih, siapa sih yang buat, kaosnya apa sih gitu, terus nilai historinya apa. Nah orang kan nggak banyak tuh yang tahu. Jadi kalau beli kaos thrift gitu ya, kalau nih sorry ya buat teman-teman yang barangkali cuma suka kaos saja gitu ya, kita soalnya udah ketemu ya, kita udah ketemu sama beberapa orang yang gila lu mahal banget jualannya gitu ya. Ya dia nggak ngerti gitu, karena memang lebih cocok ini adalah untuk orang-orang yang ingin punya koleksi, gitu. Dipakainya pun nggak bisa sering-sering gitu ya. Kalau thrift shop tuh biasanya pada saat kumpul, pada saat weekend gitu kan. Dan apalagi memang untuk nunjukin gitu. Apalagi saat sekarang ini kalau kita browsing misalnya gini, lo browsing beli baju Marvel, itu banyak banget yang namanya Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak jualan kos-kos kayak gitu. Nah itu biar cenderungan kalau orang-orang yang nggak tahu, dia beli di situ. Misalkan gitu ya, dia beli di situ harga 60.000. Begitu kita punya kaos yang benar-benar real, yang asli, kita jual berapa nih? 600. Gila lu mahal. Nah itu yang lo bilang tadi, dia nggak mengenal kaos. Dia hanya sebagai user, penikmat aja. Bukan penikmat, dia user. Dia ngelihat ini kan, ngelihat desain. Iya, tapi dia user. Beda kalau di sini yang gue lihat di thrifting, penikmat itu toh dia sangat detail. Dia penikmat. Dia bukan pedagang, dia pembeli tapi penikmat. Nah itu kadang-kadang idealis dia. Tapi kalau kayak gini, bedanya kalau kita belanja melalui komunitas yang sering IG live gitu segala macam kan, lo kan ada satu presentasi gue sebutnya. Jadi satu baju itu dipresentasikan. Baju ini tahun berapa, jahitannya begini, tagnya begini, bootleg atau build up segala macam. Nah kalau kita di Bukalapak atau di Tokopedia itu kan nggak bisa. Ngelihat desain aja, klik tinggal beli. Dia cuma ngelihat, wah Hulk, dia senang Hulk, udah itu aja. Begitu datang tiba-tiba kaosnya cupu gitu kan, bahan. Nah kayak gini, gue misalnya gini, gue jual kaos, gue nggak tahu value-nya. Begitu gue jembreng, istilahnya di situ jembrengin, review dong. Nah, gue nggak ngerti. Gue cuma, oh ini gambarnya bagus, itu bagus banget di gambar tadi, gue nggak ngerti. Tapi kalau kita ceritain gambarnya ini, gue rasa gini, orang yang si viewernya yang melihat kita jembreng kaos itu, dia akan lebih
lebih tertarik gitu loh. Jadi istilahnya orang yang tidak mau beli jadi beli. Nah itu kan marketing yang kita pakai. Gimana cara lo? Wah, bukannya kita melebihkan atau mengurangi sebenarnya lebih bagus ya, karena kita ya gue taunya cukup sampai situ. Apa adanya lah. Apa adanya. Tapi kalau yang melebih-lebihkan itulah yang begitu keterima bisa dibeli ya. Wah ternyata nggak gini, ternyata wah itu nggak sesuai dengan presentasi. Menurut kayak misalnya kadang-kadang review tuh gini, dari tagnya apa, dari jenis kaosnya seperti apa, ukurannya sudah apa. Nah kebetulan yang namanya ukuran kan lebar dada, lebar dada benar-benar 50. Orang kadang-kadang biar ini kebeli, wah ini lebar dadanya 54. Ada juga yang kayak gitu tuh. Nah itulah yang itu yang maksud melebih-lebihkan lah gitu. Terus dari nilai histori si kaosnya ini, kayak waktu itu gue pernah ngeliat di auction, ada satu kaos itu sederhana banget kaosnya. Film ini lo pernah lihat nggak? Pulp Fiction. Pulp Fiction. Pulp Fiction apa Pulp Fiction? Si John Travolta atau apa? Itu sampai 29 juta harganya. Karena apa? Karena gue lihat itu orang lugas banget dengan film itu, memang film udah lama dan dia bercerita tentang film itu lugas banget. Sampai ada orang kebetulan si auction di Indonesia itu kalau salah pada saat itu It's Your Vintage kalau salah ya. Yang jualannya siapa gue lupa, tapi gue pernah lihat, sering lihat dia. Dia ceritanya lugas banget dan dia tahu sejarah kaos ini. Akhirnya yang apa namanya, yang nge-upping value secara harganya itu naik terus. Sekian, wah sampai akhirnya 29 juta. Berarti di dalam bisnis kita nanti di Second is Good, penting kita memperhatikan bahwa kita harus mengklasifikasikan barang yang masuk. Mana barang yang kelasnya A, kelas B, kelas C yang biasa, sedang dan baik gitu kan. Kemudian pada saat kita mau lelang, berarti yang harus dimunculkan adalah kaos-kaos yang benar-benar punya nilai. Iya kan, nggak punya nilai ngapain dilelang gitu kan? Nggak bisa. Nah pada saat kita mau lelang hal yang bernilai itu, ada baiknya kita tahu sejarahnya kan? Iya. Sejarah kaosnya gitu. Itu yang dia lakukan sebenarnya. Iya. Dan nah, itu yang akan menambah. Gua mau belajar sih ngelelang baju. Ya menambah nilai itu. Jadi kalau misalnya lo ngelelang, lo beli kayak gini, ada lagi nih. Ada orang yang kayak gini, lo beli baju 200.000, tapi lo kepengen laku itu 800.000, itu hal yang tidak mungkin. Jadi itu nggak sesuai dengan lelang itu. Jadi kalau lelang itu ada lelang biasa aja lah, pada saat kita nge-live biasa. Tapi kalau yang namanya lelang yang gue tahu paling banyak ada 3 orang. Ada host, di bawahnya vendor 2 orang. Nah ini biasanya bentukan lelangnya ini ada beberapa macam lelang nih. Ini adalah kalau yang gue kemarin lihat di yang yang Pratiwigaya, dia namanya gladiator. Dia dilihat dari nilai uang yang masuk ke vendor. Misalnya lo 3 baju, gue 3 baju. Ya kalau secara framing, ya di atas nih Gea, ini lo nih gue. Lo dulu nih 3 baju. Lo 3 baju itu mau tapi punya nilai ya sebenarnya. Laku lo cuma 700.000. 3 baju itu. Tapi satu-satu kan jumlahnya. Pas giliran gua 1,2 3 baju itu. Lo kalah lo. Oke. Lo turun, gua masuk lagi ke lelang kedua. Oh, kalah? Maksudnya gua nggak bisa ikutan dulu? Nggak bisa, udah kelar di situ. Udah habis. Tapi lo lumayan lah dapat 3 kaos. Oke, berarti Pratiwigayanya tetap menjadi host. Tetap. Lo tetap ada, terus ada yang baru. Oh. Itu bagus kayak gitu. Nah, itu di saat itu juga naik yang baru. Itu juga, iya. Nah, tapi ada juga yang lelang 1 host 1 vendor ganti-gantian. Nah, itu ada minimalnya. Minimal lo mesti 6 kaos dan boleh ngebin. Artinya gini, 6 kaos yang lo auction, yang lo lelang. Pada saat lelang ini berjalan, lo boleh ngambil kaos lo langsung kasih harga. Nih, kaos ini lo cerita juga. Nih kalau udah mau 300.000. Jadi ada sampingannya. Ada sampingannya. Oh. Selain kita ngelelang sekian 6 baju, di luar 6 baju itu kita sambil ada sampingannya. Dan yang sistem lelang di IG itu kalau kita bisa ikutan, itu lo udah pasti sold out itu kaos lo gitu. Walaupun katakan karena orang-orang yang menyaksikan adalah orang-orang yang emang niat beli. Selain bukan niat beli, memang dia lingkungannya di situ. Ada yang niat beli, ada yang hobi. Memang ada yang tadinya cuma nonton doang, tapi begitu ngelihat kaos dan ceritanya itu, gue jadi mau. Gitu. Ya anggap aja pembeli lah yang di situ. Ya. Oke,
ini dinamika yang menurut gua nggak akan berhenti sih, Gi. Second is good ini, nah dari filosofi namanya goodnya harus benar-benar good lah, good yang bervalue tadi gitu ya. Jadi, nah kita rencananya memang pengen brand ini dikenal, dan brand ini kalau belakangnya adalah second is good, itu artinya baju-baju bekas yang memang dalam kondisi bagus yang jujur, bagus yang apa namanya, yang memang betul-betul punya nilai sejarah. Dan bagusnya itu bukan bagus dari kaosnya doang ya. Itu yang lebih lah nilainya. Bagusnya itu bagus yang valuable dan memiliki nilai sejarah gitu. Nah, kita masih terus belajar, second is good. Masih terus belajar buat teman-teman yang lebih muda, milenial. Terima kasih banyak karena gue banyak menyaksikan YouTube teman-teman semua, dan semoga industri ini tetap maju, dan ini adalah satu bisnis yang pro lingkungan dan ramah lingkungan ya, karena daur ulang. Dan ini pun sebenarnya bisa dilakukan oleh orang yang bekerja juga. Ya. Bisa. Sebagai sampingan dan sebagai yang utama juga bisa. Oke. Dan untuk ini terakhir, apa yang kita bicarakan tadi, kalau lebih kurangnya sorry ya, karena kita masih belajar gitu. Ya, nanti bebas kalau mau kritik, mau saran, nanti tolong aja di kolom komentar di ini kalau aja. Salah-salah boleh dikoreksi gitu. Gi, thank you Gi. Sukses. Semoga Second is Good jadi brand yang keren. Sekvis.